bisa gegerkan publik. Respon super mengejutkan Ketum PSSI Erick Thohir soal pengakuan mengagetkan Shin Tae-yong kepada media Korea. Soal pemecatannya yang penuh dengan kontroversi dan tak etis oleh PSSI. Sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain, Erick Thohir ambil keputusan kayak gini mengenai dua pelatih lokal yang akan bergabung di tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert. Simak ini dia informasi selengkapnya. Bisa langsung menghebohkan fans Garuda. Shin Tae-yong putuskan membuka diri untuk tawaran dari negara rival Timnas Indonesia, termasuk Timnas Cina dan Thailand. Termasuk meralat ucapannya mengatakan tidak akan latih tim Asia Tenggara. Setelah cukup kecewa dengan pemecatan tidak etis oleh PSSI setelah 5 tahun berjuang untuk Timnas Indonesia, jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku sangat bangga pernah latih Timnas Indonesia dengan dukungan besar supporter Timnas Garuda. Temukan ulasan selengkapnya hanya di sini. Mendadak bikin geger sepak bola Asia. Media ternama Asia ini ikut soroti pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong tentang pemecatannya dari Timnas Indonesia yang terjadi secara mendadak dan dilihat tidak etis setelah 5 tahun pengabdian besarnya. Bahkan dengan sarkas menyebut kesalahan Shin Tae-yong adalah terlalu bekerja dengan hati di Indonesia. Sampai dinilai Shin Tae-yong salah ambil langkah dengan mengikuti budaya Indonesia yang memang lebih mengutamakan ambisi dibandingkan dedikasi dan prestasi. Wah ini, benarkah sudah separah itu sampai mendapat sorotan tajam? Bukan soal dibayar pesangonnya, tapi soal etika sopan santunnya orang Indonesia yang terlupakan. Simak semua informasi selengkapnya hanya di sini. Breaking news bikin heboh. Pelatih Timnas Australia mendadak kirim sinyal mengejutkan kepada Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Seakan menjanjikan tak akan melepas kesempatan timnya raih kemenangan di kandang sendiri dan menjauhkan Timnas Australia dari kejaran Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Timnas Indonesia raih hasil positif di kandang Australia? Semua mata tertuju di bulan Maret mendatang. Gemparkan fans Garuda. Media ternama Australia secara mengejutkan malah senang melihat situasi Timnas Indonesia yang baru saja merekrut pelatih anyar. Bahkan bandingkan Indonesia dengan Tottenham Hotspur yang pernah depa Jose Mourinho saat hampir capai target impian namun gagal total bersama pelatih baru. Belum lagi drama dan dinamika di internal tim yang membuat mereka yakin Indonesia akan kesulitan besar. Bahkan berpotensi menelan kekalahan memalukan saat hadapi Australia Maret mendatang. Kok bisa begitu? Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah prediksi besar ini bakal terbukti? Simak ulasan lengkapnya di sini. Coach Shin Tae-yong putuskan temui pelatih Timnas U20 Indra Syafri untuk bantu persiapkan Timnas Indonesia U20 hadapi Piala Asia U20 2025. Dengan pengalaman yang ia miliki akan sangat berguna bagi Coach Indra wujudkan mimpi lolos Piala Dunia U20 2025. Hal ini membuktikan kepedulian mendalamnya terhadap pemain muda meskipun sudah dipecat PSSI. Jadi harapanku, setelah tepat tadi malam mengaku sangat cinta dengan Indonesia dan akan sering berkunjung ke Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Bikin semua terkejut. Seakan sayangkan pemecatan Shin Tae-yong di waktu yang kurang tepat. Bek muda Timnas Donitri ungkap fakta mengejutkan soal jasa Shin Tae-yong yang tak ternilai bagi perkembangan pemain muda Timnas Indonesia. Semuanya bisa langsung terkejut heboh mendengarnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mampukah pelatih anyar teruskan budaya STY soal pemain muda? Simak ulasan mendetailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bisa langsung menghebohkan fans Garuda. Shin Tae-yong putuskan membuka diri untuk tawaran dari negara rival Timnas Indonesia, termasuk Timnas Cina dan Thailand. Termasuk meralat ucapannya mengatakan tidak akan latih tim Asia Tenggara.
Setelah cukup kecewa dengan pemecatan tidak etis oleh PSSI setelah 5 tahun berjuang untuk timnas Indonesia, jadi harapanku. Di sisi lain, Sintayong mengaku sangat bangga pernah latih timnas Indonesia dengan dukungan besar supporter timnas Garuda. Temukan ulasan selengkapnya hanya di sini. Setelah dipecat secara tidak etis oleh PSSI, Sintayong diharap memutuskan untuk membuka diri terhadap tawaran melatih dari negara-negara rival timnas Indonesia, termasuk timnas Cina dan timnas Thailand. Langkah harapan ini menandai perubahan besar dalam sikapnya, terutama setelah sebelumnya ia pernah menyatakan tidak akan melatih tim Asia Tenggara. Pemecatan mendadak pada 6 Januari 2025 yang mengakhiri masa bakti 5 tahunnya bersama skuad Garuda bisa menjadi momen refleksi bagi Coach Shin. Meskipun keputusan tersebut menuai kecaman dari supporter Indonesia, pelatih asal Korea Selatan ini menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Sintayong diharap tengah mempertimbangkan berbagai opsi termasuk tawaran dari negara-negara rival Indonesia. Langkah harapan ini diambil Coach Shin bukan hanya untuk melanjutkan karirnya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa pengalaman dan keahliannya tetap relevan dalam dunia sepak bola internasional. Tawaran harapan dari negara-negara seperti Cina dan Thailand menjadi bukti pengakuan atas kontribusinya selama 5 tahun di Indonesia. Meskipun telah meninggalkan timnas Indonesia, Sintayong mengaku sangat bangga dengan apa yang telah ia capai selama ini. Dari membangun sistem pelatihan modern hingga mencetak prestasi bersejarah, Coach Shin meninggalkan warisan yang signifikan. Selain itu, Coach Shin juga membantu memperkuat fondasi sepak bola Indonesia melalui pelatihan tim muda termasuk U19 dan U20. Saya bangga telah menciptakan akar rumput yang kuat dalam sepak bola Indonesia, kata Coach Shin. Meski diharap telah membuka peluang bekerja dengan negara-negara rival, Sintayong menegaskan bahwa cintanya kepada Indonesia tidak akan berubah. Saya mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Itu membuat saya ingin terus terhubung dengan negara ini, ujarnya. Di sisi lain, warisannya di Indonesia tetap menjadi kebanggaan besar bagi para supporter. Saya pergi dengan rasa bangga. Indonesia akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan karier saya, tutupnya. Mendadak bikin geger sepak bola Asia. Media ternama Asia ini ikut soroti pengakuan mengejutkan Sintayong tentang pemecatannya dari timnas Indonesia yang terjadi secara mendadak dan dilihat tidak etis setelah 5 tahun pengabdian besarnya. Bahkan dengan sarkas menyebut kesalahan Sintayong adalah terlalu bekerja dengan hati di Indonesia. Sampai dinilai Sintayong salah ambil langkah dengan mengikuti budaya Indonesia yang memang lebih mengutamakan ambisi dibandingkan dedikasi dan prestasi. Wah ini, benarkah sudah separah itu sampai mendapat sorotan tajam? Bukan soal dibayar pesangonnya, tapi soal etika sopan santunnya orang Indonesia yang terlupakan. Simak semua informasi selengkapnya hanya di sini. Pemecatan mendadak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia telah menjadi sorotan media ternama Asia. Dalam laporan mereka, media tersebut menyoroti bagaimana keputusan PSSI ini dinilai kurang etis mengingat dedikasi dan prestasi Coach Shin selama 5 tahun terakhir. Sintayong mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ia diberitahu soal pemecatannya hanya beberapa jam sebelum PSSI mengumumkan pelatih baru Patrick Kluivert. Hal ini menurut media itu mencerminkan budaya organisasi yang kurang menghargai kerja keras dan dedikasi seseorang. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Yonhap, Sintayong menceritakan kronologi pemecatan yang mengejutkan. Saya diberitahu tentang pemecatan pada pukul 09.40 WIB 6 Januari 2025. Hanya beberapa jam kemudian, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, PSSI mengumumkan pelatih baru, ujar Coach Shin. Keputusan tersebut membuat banyak pihak mempertanyakan etika dan profesionalisme di balik langkah PSSI. Coach Shin sendiri mengaku menerima keputusan itu dengan rendah hati meski mengakui bahwa prosesnya sulit untuk dipahami. Media Asia menilai bahwa Sintayong salah langkah karena bekerja dengan hati selama 5 tahun di Indonesia. Mereka menyoroti budaya Indonesia yang cenderung memprioritaskan ambisi jangka pendek dibandingkan penghargaan terhadap dedikasi dan prestasi.
Menurut laporan tersebut, Indonesia memiliki kecenderungan jika tidak suka, maka pecat saja, tanpa mempertimbangkan kontribusi yang telah diberikan seseorang. Hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Shin Tae-yong untuk lebih berhati-hati dalam memilih langkah karir di masa depan. Tak bisa dipungkiri, selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Namun semua pencapaian tersebut seakan terlupakan oleh keputusan mendadak PSSI. Laporan ini juga mengungkap bahwa kontroversi pemecatan Shin Tae-yong bukan hanya soal pesangon atau formalitas, tetapi soal etika dan sopan santun yang terlupakan. Proses pemecatan yang mendadak dinilai mencederai penghormatan yang seharusnya diberikan kepada pelatih yang telah memberikan banyak kontribusi. Shin Tae-yong mengaku bahwa meskipun kecewa, ia tetap bangga atas apa yang telah ia capai selama melatih timnas Indonesia. Saya telah bekerja sangat keras dan menciptakan fondasi yang kuat untuk sepak bola Indonesia. Saya pergi dengan rasa bangga, katanya. Shin Tae-yong akan berada di Indonesia hingga akhir Januari 2025 sebelum kembali ke Korea Selatan. Meski berakhir dengan cara yang kurang menyenangkan, ia tetap merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Bisa gegerkan publik. Respon super mengejutkan Ketum PSSI Erick Thohir soal pengakuan mengagetkan Shin Tae-yong kepada media Korea. Soal pemecatannya yang penuh dengan kontroversi dan tak etis oleh PSSI. Sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain, Erick Thohir ambil keputusan kayak gini mengenai dua pelatih lokal yang akan bergabung di tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert. Simak ini dia informasi selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan keputusan mengejutkan terkait rencana penambahan dua pelatih lokal ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando pelatih kepala anyar Patrick Kluivert. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara tim pelatih asing dan talenta lokal, sekaligus menciptakan transfer pengetahuan yang lebih optimal untuk sepak bola Indonesia. Di tengah ramainya spekulasi yang beredar di media sosial, Erick Thohir menegaskan bahwa nama Irfan Bahdim bukanlah salah satu kandidat asisten pelatih. Meski memiliki hubungan baik dengan Irfan, Erick memastikan bahwa pemain yang belum resmi pensiun ini tidak masuk dalam daftar calon. Saya punya hubungan baik dengan Irfan Bahdim, tapi saya belum dengar namanya masuk daftar calon asisten pelatih, ujar Erick Thohir saat ditemui media. Sementara itu, kabar soal Rafael Maitimo yang juga disebut-sebut sebagai kandidat sempat menarik perhatian. Namun, Erick tidak memberikan konfirmasi resmi terkait nama tersebut. Menurut Erick, PSSI saat ini telah menyusun daftar 10 calon pelatih lokal yang akan diseleksi untuk mengisi dua posisi asisten pelatih timnas. Para kandidat tersebut akan menjalani proses penilaian langsung oleh Patrick Kluivert dan timnya. Kami akan membuka seleksi bagi yang berminat bergabung di tim kepelatihan timnas Indonesia. Pekan depan, daftar nama akan diumumkan, jelas Erick. Setelah itu, proses seleksi akan dipimpin oleh Kluivert bersama dua asistennya dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Erick menyebutkan bahwa keterlibatan pelatih lokal dalam tim kepelatihan akan memberikan manfaat besar, terutama dalam memahami karakter pemain Indonesia. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui peningkatan kualitas para pelatih lokal. Kami ingin memastikan pelatih lokal yang bergabung bisa belajar dan berkembang bersama tim pelatih internasional. Ini investasi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Meski nama-nama pelatih lokal belum diungkap, Erick memastikan bahwa keputusan final akan diumumkan dalam waktu dekat. Target kami adalah memberikan kepastian secepat mungkin agar tim pelatih dapat fokus mempersiapkan timnas untuk laga-laga penting mendatang, pungkas Erick. Breaking news bikin heboh. Pelatih timnas Australia mendadak kirim sinyal mengejutkan kepada timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Seakan menjanjikan tak akan melepas kesempatan timnya raih kemenangan di kandang sendiri dan menjauhkan timnas Australia dari kejaran Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah ini, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Mampukah timnas Indonesia raih hasil positif di kandang Australia? Semua mata tertuju di bulan Maret mendatang. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, seakan memberikan pernyataan yang mengisyaratkan ambisi besar timnya untuk tidak memberikan celah sedikit pun kepada timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Sydney pada 20 Maret mendatang, Australia siap tampil maksimal di kandang sendiri demi memperbesar peluang mereka lolos ke Piala Dunia dan menjauh dari kejaran Indonesia di klasemen. Salah satu kendala utama yang harus dihadapi Australia adalah absennya bek andalan mereka, Harry Souttar, akibat cedera tendon Achilles yang dideritanya pada Desember lalu. Souttar dipastikan absen hingga 12 bulan, meninggalkan kekosongan besar di lini pertahanan Socceroos. Tidak hanya itu, Australia juga kehilangan bek muda Alessandro Circati yang mengalami cedera ACL pada September. Situasi ini memaksa Popovich untuk mencari opsi baru guna memperkuat lini belakang timnya. Kami telah kehilangan beberapa pemain kunci di lini belakang, tetapi itu bukan alasan. Kami harus memastikan siapapun yang bermain mampu mengisi kekosongan dengan baik, kata Popovich, dikutip dari The West Australian. Popovich menegaskan bahwa timnya tidak akan melepas kesempatan untuk mengamankan 3 poin di kandang. Meski berada di posisi kedua dengan 7 poin, hanya unggul tipis dari Indonesia dan beberapa tim lainnya, Australia tidak ingin terpeleset dan kehilangan peluang lolos otomatis. Kami terbuka terhadap gagasan memanggil pemain baru, tetapi mereka harus cocok dengan filosofi dan gaya permainan tim kami, ujar Popovich. Salah satu nama yang disebut-sebut akan menjadi pengganti adalah Nechtarios Triantis, bek muda yang tampil impresif bersama Hibernian di Liga Skotlandia. Triantis dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi Socceroos. Saat ini, grup C menjadi salah satu grup terketat di zona Asia. Jepang memimpin dengan selisih poin besar, tetapi Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina hanya terpaut 1 hingga 2 poin di papan tengah. Bagi timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert, pertandingan melawan Australia di Sydney akan menjadi ujian berat. Namun Garuda tetap memiliki peluang besar jika mampu tampil solid dan memanfaatkan kelemahan lini belakang Socceroos yang kehilangan beberapa pemain inti. Laga ini diprediksi menjadi salah satu duel paling seru di grup C, mengingat kedua tim sedang bersaing ketat untuk memastikan tempat di putaran berikutnya. Gemparkan fans Garuda. Media ternama Australia secara mengejutkan malah senang melihat situasi timnas Indonesia yang baru saja merekrut pelatih anyar. Bahkan bandingkan Indonesia dengan Tottenham Hotspur yang pernah depa Jose Mourinho saat hampir capai target impian namun gagal total bersama pelatih baru. Belum lagi drama dan dinamika di internal tim yang membuat mereka yakin Indonesia akan kesulitan besar. Bahkan berpotensi menelan kekalahan memalukan saat hadapi Australia Maret mendatang. Kok bisa begitu? Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah prediksi besar ini bakal terbukti? Simak ulasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan setelah keputusan mengejutkan PSSI memecat Sintayong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Langkah ini tidak hanya mengejutkan para penggemar Garuda, tetapi juga membuat media ternama Australia, The Roar, melontarkan pandangan yang tak kalah mengejutkan. Keputusan mendepak Sintayong dianggap banyak pihak sebagai langkah berisiko tinggi. Pasalnya di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia berada di jalur yang menjanjikan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu momen terbaik adalah kemenangan dramatis atas Arab Saudi, yang mengangkat Indonesia ke posisi ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Namun dengan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, keputusan PSSI ini menimbulkan tanda tanya besar. Sintayong dipecat ketika timnas masih dalam perburuan tiket otomatis ke Piala Dunia dan 4 laga sisa justru akan dilakoni dengan pelatih baru. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Roar, media tersebut membandingkan situasi timnas Indonesia dengan kisah Tottenham Hotspur saat memecat Jose Mourinho pada 2021.
Saat itu Mourinho dipecat hanya beberapa hari sebelum final Piala Liga Inggris melawan Manchester City, langkah yang dianggap merugikan klub secara keseluruhan. The Roar menulis jika Tottenham Hotspur memiliki negara, maka Indonesia adalah jawabannya. Menurut mereka, seperti halnya Tottenham yang kehilangan stabilitas setelah keputusan tersebut, Indonesia juga berpotensi menghadapi masa sulit setelah pemecatan Shin Tae-yong. Salah satu alasan utama yang diduga menjadi latar belakang pemecatan Shin Tae-yong adalah masalah komunikasi dan perbedaan kultur antara pemain keturunan dan pelatih. Coach Shin dinilai kesulitan menciptakan harmoni di ruang ganti yang kini banyak diisi pemain diaspora dari Eropa. Meskipun begitu, kontribusi besar Shin Tae-yong terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia sulit untuk diabaikan. The Roar bahkan mengakui tim ini tampil luar biasa di putaran ketiga, namun keputusan PSSI untuk mengganti pelatih di tengah jalan sangat sulit dipahami. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia akan berlangsung pada laga melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang. Laga ini bukan hanya menjadi ujian pertama bagi Kluivert, tetapi juga momen penentuan apakah keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah jalan adalah langkah yang tepat atau justru menjadi bumerang. Coach Shin Tae-yong putuskan temui pelatih Timnas U20 Indra Syafri untuk bantu persiapkan Timnas Indonesia U20 hadapi Piala Asia U20 2025. Dengan pengalaman yang ia miliki akan sangat berguna bagi Coach Indra wujudkan mimpi lolos Piala Dunia U20 2025. Hal ini membuktikan kepedulian mendalamnya terhadap pemain muda meskipun sudah dipecat PSSI. Jadi harapanku, setelah tepat tadi malam mengaku sangat cinta dengan Indonesia dan akan sering berkunjung ke Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Meski telah resmi tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong diharap kembali menunjukkan kecintaannya pada sepak bola Indonesia. Mantan pelatih kepala Garuda ini diharap memutuskan untuk ajak bertemu dengan pelatih Timnas U20 Indra Syafri guna membantu mempersiapkan skuad muda Indonesia menghadapi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong ingin berbagi pengalaman dan memberikan dukungan penuh kepada Coach Indra agar Timnas U20 dapat meraih hasil maksimal di turnamen tersebut. Dengan pengalamannya yang luas di kancah internasional, diharap Coach Shin optimis bisa membantu Timnas U20 mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Keputusan harapan Shin Tae-yong untuk tetap peduli pada pengembangan sepak bola Indonesia meski sudah tidak lagi menjadi bagian dari PSSI membuktikan cintanya yang mendalam terhadap negara ini. Saya masih mencintai Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Yonhap. Coach Shin mengaku mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia yang membuatnya ingin terus berkontribusi meski sudah tidak menjabat sebagai pelatih kepala. Saya berdiri di sini dengan penuh keyakinan dan saya akan selalu kembali ke Indonesia dengan senyuman, tambahnya. Shin Tae-yong diharap percaya bahwa kerjasama dengan Coach Indra Syafri akan membawa dampak positif bagi pengembangan pemain muda. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang piawai membina talenta muda, sementara Coach Shin memiliki pengalaman melatih di level tertinggi termasuk di Piala Dunia. Shin Tae-yong diharap juga menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah memberikan semangat dan motivasi kepada para pemain muda agar percaya diri menghadapi tantangan besar di turnamen mendatang. Kecintaan Shin Tae-yong terhadap sepak bola Indonesia juga tercermin dari keputusannya mendirikan Shin Tae-yong Football Academy yang berfokus pada pembinaan pemain muda. Akademi ini diharapkan menjadi sumber bakat-bakat potensial yang dapat memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Shin berjanji akan sering kembali ke Indonesia untuk memantau perkembangan para pemain di akademinya dan terus mendukung generasi baru sepak bola Indonesia. Saya akan terus datang ke Indonesia karena saya mencintai negara ini, ujarnya. Pertemuan harapan antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri membawa angin segar bagi Timnas U20. Dukungan dari sosok yang telah membuktikan kualitasnya di kancah internasional seperti Coach Shin diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi skuad muda Garuda. Bikin semua terkejut.
Seakan sayangkan pemecatan Shin Tae-yong di waktu yang kurang tepat. Bek muda timnas Donitri ungkap fakta mengejutkan soal jasa Shin Tae-yong yang tak ternilai bagi perkembangan pemain muda timnas Indonesia. Semuanya bisa langsung terkejut heboh mendengarnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mampukah pelatih anyar teruskan budaya STY soal pemain muda? Simak ulasan mendetailnya di sini. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia masih menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan pemain muda yang merasakan langsung dampak dari kepemimpinannya. Salah satu pemain yang angkat bicara adalah bek muda berbakat Donitri Pamungkas. Doni yang sempat menjadi bagian dari timnas senior di bawah asuhan Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemain muda di Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di timnas senior. Hal ini dirasakan langsung oleh Doni yang mendapatkan pengalaman berharga saat dimainkan dalam ASEAN Cup 2024. Banyak yang saya pelajari selama dilatih Coach Shin, terutama saat saya dimainkan sebagai bek tengah, padahal posisi asli saya adalah bek sayap, ujar Doni. Perubahan posisi tersebut menurut Doni menjadi pengalaman berharga yang memperkaya kemampuan bermainnya. Doni juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sangat detail dalam melatih, terutama terkait persiapan fisik pemain. Ia mengapresiasi dedikasi sang pelatih yang selalu memperhatikan hal-hal kecil untuk mendukung perkembangan pemain muda. Kalau soal fisik, Coach Shin sangat detail. Saya belajar banyak dari dia dan saya ucapkan terima kasih atas semua yang sudah diajarkan, tambah pemain Persija Jakarta tersebut. Kini tugas melatih timnas Indonesia diambil alih oleh Patrick Kluivert yang didampingi oleh dua asisten berpengalaman, Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Pergantian pelatih di tengah perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tentu menjadi momen adaptasi besar bagi skuad Garuda. Doni berharap kehadiran Kluivert yang merupakan legenda sepak bola Belanda bisa membawa dampak positif bagi tim. Saya kagum karena Coach Kluivert adalah legenda sepak bola. Semoga pergantian ini membawa hasil yang baik untuk tim, tutup Doni. Pemecatan yang terkesan mendadak mungkin menjadi pukulan bagi para pemain muda, tetapi mereka tetap optimis menyongsong masa depan bersama pelatih baru.